Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da ma ba'du. Selamat sore untuk teman-teman. Hari ini kita akan sama-sama mendengar suatu perdebatan dengan tema yang sangat bagus. Benarkah Al-Quran ini salah menilai Trinitas? Benarkah Al-Quran salah menilai Trinitasnya orang Kristen? Nah, di sini saya akan berdebat dengan salah satu murtadin. Beliau bernama Bapak Ali Caniago. Murtadin beliau membahas tema yang sangat-sangat bagus karena Al-Quran bilang Allah itu bukan satu di antara tiga dan juga bukan tiga di antara satu. Apakah benar klaim Al-Quran tentang Trinitas? Mari kita dengarkan bersama-sama. Katakan lu nggak menghina, tetapi lu merendahkan pasangan atau lawan debat, lawan bicara lu bilang orang kafir. Terus kalau lu dihina balik, boleh dong. Lu dibilang anjing, lu dibilang bangsat, lu bilang kadal gurun. Anda meminta orang ini, Anda mana menghina, Anda tidak menghina, tetapi orang Anda bicara Anda selalu kafir gitu loh. Kalaupun Anda yakin Anda tidak kafir, Anda tunjukkan dengan sifat dan watak Anda yang baik gitu loh. Watak Anda aja watak setan, tetapi mengatakan orang-orang kafir gitu loh. Sadarlah lu gitu loh. Watak lu aja watak iblis, tetapi mengatakan orang lain kafir. Lu ngaca gitu loh sebelum bicara. Kafir itu sendiri Pak Ali artinya kan menutup. Ya, menutup diri. Nah, jadi kenapa Pak Ali sangat tersinggung dengan kata-kata kafir? Sementara orang yang hidup di zamannya Rasulullah tidak ada yang tersinggung dengan kata-kata kafir. Karena orang di zaman Rasulullah tahu, kafir ini kan kata-kata yang sangat halus sebenarnya. Ya, kafir ini kata-kata yang sangat halus. Kafir ini kan sama seperti cover. Cover itu kan penutup. Covernya. Ya. Kafir ya. Kafir itu kan artinya menutup diri. Jadi kenapa Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan tidak ada yang tersinggung ya dengan kata-kata kafir, karena mereka tahu kalau kafir ini kan bahasa yang sangat halus. Kenapa kafir ini seolah-olah keras? Karena kafir ini identik dengan kata kekerasan. Namun arti kafirnya sendiri tidak jelek ya Pak ya. Emangnya orang kita menutup diri dari apa? Saya orang yang membuka diri, dan saya orang yang menyerahkan diri saya sama Tuhan, pencipta langit dan bumi ini. Dan saya ingin mengabdikan diri saya untuk bagaimana supaya berkenan kepada Dia. Tetapi kenapa Anda mengatakan orang Kristen kafir? Orang yang kafir itu orang yang menutup diri. Orang Kristen membuka diri untuk rahmat Tuhan. Dan orang Kristen menerima kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu telah datang melalui Yesus Kristus. Itulah Injil. Itulah orang Kristen yang mengimani itu. Kok Anda menggelari orang Kristen kafir? Jadi gini Pak ya. Kafir itu kan artinya menutup diri. Menutup diri dalam segi apa? Menutup diri dalam segi kebenaran. Kalian menutup diri. Karena Allah sudah berkata, maka kafirlah orang yang mengatakan sesungguhnya Isa alaihissalam adalah Allah itu sendiri. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu satu di antara tiga dan tiga di antara satu. Telah kafirlah orang yang mengatakan kalau Isa dan ibunya adalah Tuhan selain daripada Allah. Jadi di sini kan sudah menutup diri Pak. Padahal Al-Masih sendiri berkata sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu. Ini sangat sesuai di dalam kitab Markus. Hukum yang terutama ialah dengarlah wahai Bani Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi Pak Ali ya, kenapa Pak Ali sangat tersinggung dengan kata-kata kafir? Sementara ya pada zaman Rasulullah dulu kan ada beberapa nih Pak yang nauzubillah perilakunya ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Ketika dua orang ini saja Pak ya dibilang kafir oleh Rasulullah, mereka tidak marah. Karena kenapa? Karena kafir ini kan artinya menutup diri.
Mereka menutup diri dari kebenaran. Mereka menolak kebenaran. Mereka menutup diri mereka. Makanya sebutan mereka kafir. Kafir itu tidak salah. Oke? Jadi di situ dulu, Pak. Kenapa kata-kata kafir itu Anda tuduhkan kepada orang Kristen? Orang Kristen tidak pernah mentuhankan tiga Tuhan, apalagi mentuhankan salah satunya Bunda Maria. Nggak pernah orang Kristen ada tiga Tuhan. Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu ada satu. Inilah hidup yang kekal, itu Yohanes 17 ayat 1. Mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Tetapi kenapa Anda tuduhkan bahwa telah kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu adalah salah satu di antara yang tiga? Itu kan tuduhan kepada siapa? Apakah Anda ada di Alkitab orang kita mengimani ada tiga Tuhan? Salah satunya ada Bunda Maria sebagai ibu, Tuhan ibu, dan Yesus Tuhan anak, dan Allah sebagai Tuhan Bapa. Enggak seperti itu. Itu tuduhan itu kepada siapa? Apakah Anda melihat iman orang Kristen seperti itu? Enggak ada orang kita mengimani ada tiga Tuhan, apalagi salah satunya Maria. Justru Anda gelar-gelari kafir. Anda menuduh orang yang tidak mengimani seperti itu, Anda gelari kafir. Nggak ada orang Kristen mengimani seperti yang tuduhan Al-Quran itu loh. Oke, jadi begini ya teman-teman ya. Masalah tadi katanya Alkitab tidak mengenal Trinitas. Sebenarnya ini kan hal yang sangat lucu. Ya betul, Alkitab memang tidak mengenal kata-kata Trinitas. Namun kan mereka percaya masalah Trinitas. Katanya kami menyembah Tuhan yang satu saja. Kita harus baca teman-teman, ketika Yesus dibaptis, Roh Tuhan turun menyerupai burung merpati. Kemudian ada suara langit di langit yang berkata, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Nah di sini kan udah ada 3 oknum nih. Jadi bukan Esa lagi ya teman-teman ya, sudah ada 3. Oke, kita lanjut lagi. Kenapa kata-kata kafir itu Anda tuduhkan kepada orang Kristen? Pak Ali jangan buta sejarah. Informasi Ibnu Patrick, Pak Ali, ya. Menjelang Konsili Nisea tahun 325 Masehi, banyak sekali sekte-sekte namanya Mariamitem. Apa itu Mariamitem? Mariaitis, artinya pemuji Bunda Maria. Ya, menjelang Konsili Nisea tahun 325 Masehi, banyak sekali aliran namanya Mariamitem atau pemuji Bunda Maria. Oke. Nah, kenapa Al-Quran berkata sesungguhnya kafirlah orang yang mengatakan Allah itu satu di antara tiga di antara satu, termasuk Bunda Maria. Karena Pak Ali, jujurlah dalam hati Bapak Ali yang sangat-sangat dalam, bahwa sampai sekarang masih ada orang-orang yang masih berdoa kepada Maria. Bahkan saya hafal Santa Maria Bunda Allah, terus nyanyian Maria, kan sekarang sudah banyak. Bahkan jujur saja Pak, jujur saja sampai hati Bapak yang paling dalam. Jujur saja kalau sekarang pun masih ada penyembahan terhadap Maria. Bahkan patung-patungnya tidak kalah pentingnya dengan patung-patung Yesus. Jadi Pak Lamson, Al-Quran tidak pernah salah ya. Mengenai kata Trinitas, Pak Ali juga buta sejarah. Buta sekali sejarah. Konsili Nisea tahun 375 Masehi mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Jadi Duinitas di Konsili Kalkedon mengangkat Roh Kudus sebagai Tuhan ketiga atau Trinitas. Ya, nah contohnya seperti ini Pak. Ketika Yesus dibaptis, ya, Roh Allah menyerupai burung merpati. Roh Allah menyerupai burung merpati. Dan di langit terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepada dialah aku berkenan. Oke, kita hitung Pak ya. Ketika Yesus dibaptis, oke, 1 orang. Maka Roh Allah turun menyerupai burung merpati, 2 orang. Dan di atas langit ada bunyi seperti ini, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Ada 3 orang, berarti ada 3 orang. Jadi Al-Quran tidak pernah salah masalah Trinitas. Ya, Trinitas ini bukan perkara lama ya, perkara basi. Perkara Trinitas ini kan sudah bobrok, sudah sangat-sangat hancur sampai sekarang. Karena orang sudah, pikiran orang kan sudah bisa ya, udah pintar sekarang. Itulah hebatnya Al-Quran ya Pak Ali ya. Hebatnya Al-Quran seperti itu. Dia bukan cuma menyinggung satu sekte,
tapi menyinggung sekte-sekte yang lainnya yang masih sampai sekarang masih memuji, bahkan berdoa, bahkan menyembah sujud kepada patung Maria. Itulah kehebatan Al-Qurannya Pak Ali ya, yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab lain. Dia sekali menyinggung, sekali menyinggung, dia menyinggung orang lain juga, disinggungnya sekte-sekte yang lain juga. Seperti ini dengan 3 di antara 1 di antara 3. Maka kafirlah orang yang mengatakan sesungguhnya Isa dan ibunya adalah Tuhan selain daripada Allah. Ini kan sudah disampaikan. Menjelang Konsili Nicea tahun 325 Masehi, banyak sekali Pak sekte-sekte namanya Mariamitem. Sekte-sekte inilah yang masih memuji Bunda Maria sebagai Theotokos. Apa itu Theotokos? Ibu Tuhan. Jadi Pak Alia jangan buta-buta sejarah. Ya, jangan buta-buta sejarah. Theotokos, bahkan kan sebutannya lagi adalah Black Virgin atau Black Madonna. Ya kan? Yang artinya perawan suci. Oke. Nah, ini disetarakan dengan dewa-dewa Yunani, Ali. Disetarakan dengan dewa-dewa Yunani yang ceritanya mirip seperti cerita Yesus. Dia tidak mempunyai suami, namun mempunyai anak. Sangat mirip dengan cerita-cerita Yesus. Akhirnya terinspirasilah untuk menuhankan dan untuk menyembah, bahkan berdoa kepada Theotokos alias Black Madonna atau Black Virgin, yaitu Maria. Oke? Jelas orang Kristen ya di Alkitab memang Trinitas, karena ada Roh Allah, ada Firman Allah. Tetapi Yesus berkata, aku dan Bapa itu satu. Maksudnya satu hakikat, walaupun ada dalam 3 pribadi. Makanya orang Kristen mengimani Tritunggal, bukan triteis ya, atau bukan ada 3 Tuhan bersatu, tetapi ada. Oke, saya stop dulu ya. Pak Ali Caniago ini kemudian mengambil suatu dalil yang ada di Alkitab sendiri, yaitu Yohanes 10 ayat 30. Isinya adalah aku dan Bapa adalah satu. Saya jelaskan terlebih dahulu. Yohanes 10 ayat 30 itu bukan satu hakikat. Karena di dalam Yohanes 17 ayat 22 sendiri kan Yesus pun satu dengan murid-muridnya. Logika kita kalau Yesus satu dengan Bapa, Yesus adalah Tuhan. Ketika dia satu dengan murid-muridnya, apakah murid-muridnya juga Tuhan? Kan tidak ya teman-teman ya. Jadi Pak Ali ini cuman ya mungkin beliau dulunya memang bukan muslim yang terlalu taat mungkin ya. Kan akhirnya beliau murtad. Tapi kita lanjutkan saja. Satu Tuhan hadir dalam 3 pribadi yang berbeda. Itulah yang diimani oleh orang Kristen. Itulah yang dicatat oleh Alkitab. Jadi beda. Jadi tidak pernah Bunda Maria dianggap sebagai Allah atau salah satu pribadi Allah dari yang 3 itu. Oh, orang Katolik, saya kebetulan bukan orang Katolik, tapi saya tahu juga, setahu saya orang Katolik itu dia berdoa kepada orang suci. Minta didoakan ya kepada santo-santo, termasuk kepada Maria. Bunda Maria, doakanlah kami yang dia minta didoakan bersama orang-orang suci, diminta didoakan sama orang-orang yang kudus. Itu kalau orang Katolik, setahu saya begitu. Saya nggak begitu paham dengan Katolik, tetapi ya saya percaya Alkitab tidak mengajarkan ada 3 Tuhan bersatu, tetapi ada satu Tuhan hadir dalam wujud Roh, Firman, dan Bapa itu sendiri. Seperti itu yang diajarkan oleh Alkitab yang saya tahu. Jadi kalau dikatakan kafirlah orang mengatakan Tuhan itu salah satu dari antara yang 3. Jadi saya tidak melihat di dalam Alkitab ada ajaran ada 3 Tuhan, tetapi ada satu Tuhan, firman-Nya, Roh-Nya yang bisa hadir, yang bisa mencipta, dan itu yang disebut yang dikatakan oleh orang Kristen Tritunggal, bukan tritrian gitu ya, bukan apa lah namanya istilahnya, triteis atau apa lah namanya, bukan ada 3 Tuhan, tapi ada satu Tuhan. Saya bahas satu-satu ya Pak Ali ya. Mengenai kata Bapak adalah aku dan Bapak adalah satu. Ini kalau tidak salah saya yang pemahamannya sangat sedikit ini tertulis di Yohanes 10 ayat 30.
ya. Namun Pak Ali, kita kan harus fair. Ya kan, bukan cuma mengambil ayat saja, ayat satu ayat saja. Kita harus komparasikan dengan ayat-ayat lain. Coba Pak Ali baca di Yohanes 17 ayat 22 Pak Ali. Yohanes 17 ayat 22. Di sini kan Yesus memberikan pengakuan kalau dia dengan pengikut-pengikut alias para murid itu juga satu, sama dengan Bapa, satu di dalam Yesus. Begini logikanya Pak Ali. Kalau Bapa dan Yesus dan Bapa adalah satu, Yesus Tuhan, maka Yesus juga satu dengan murid-muridnya. Apakah murid-muridnya juga Tuhan? Itu ya Pak Ali ya. Saya tanggapin satu-satu dulu. Oke, itu yang pertama sudah jawab ya Pak ya di atas. Yang kedua, masalah Bunda Maria. Pak Ali harus jujur. Pak Ali harus jujur. Pak Ali harus jujur ya. Untuk memahami suatu kebenaran, Pak Ali harus jujur. Benamkan dulu keimanan Bapak. Harus jujur dulu. Sampai sekarang pun masih ada orang yang menuhankan dia, Pak. Maria yang disebut sebagai Black Virgin atau Black Madonna tadi, Pak. Masih sampai sekarang orang memberikan penghormatan yang sangat-sangat berlebihan dengan Maria. Bahkan ada sekarang Santa Maria Bunda Allah sekian ada orangnya kan, ada nyanyinya kan. Dan Maria itu diberikan suatu gelar namanya Theotokos. Theotokos ini apa? Artinya adalah Ibu Tuhan. Ini apa Pak? Ini sangat terinspirasi dari dewi-dewi Yunani, dewi-dewi paganisme yang ceritanya memang mirip dengan Maria yang tidak mempunyai suami namun melahirkan seorang anak. Oke? Di sini ini jawaban yang kedua apa Pak? Jadi kalau Al-Quran menyindir sekte-sekte seperti itu terserah. Karena saya tidak hidup dan tidak mengimani sekte-sekte yang seperti itu. Iman saya adalah kepada Alkitab. Dan itu juga kalau saya mau pakai istilah ya, tidak adalah kebenaran pada orang itu kecuali menurut Taurat dan Injil. Dan Al-Quran itu menegaskan. Jadi kalau orang yang menurut Taurat dan Injil seperti Alkitab yang saya imani itu, ya pengikut Isa atau pengikut Yesus itu adalah orang-orang yang di atas orang-orang kafir sampai. Oke teman-teman, kembali lagi Pak Ali kemudian mengutip Al-Quran yang mengatakan yang beriman kepada Taurat dan Injil. Perlu teman-teman ketahui kalau Taurat dan Injil itu sudah tidak ada lagi ya. Yang Pak Ali punya ini adalah Biblos atau Bible. Bible itu sendiri dalam bahasa Yunani-nya adalah Biblos. Dalam bahasa Inggrisnya a group of notes, yang artinya kumpulan catatan-catatan. Ya, jadi catatan tentang apa? Yaitu catatan tentang riwayat tentang Isa Al-Masih ini sendiri. Nah, mengenai Injil itu kemana sekarang? Sebenarnya kita tidak usah menjawab ya teman-teman ya. Ketika ada orang Kristen yang mengatakan, kamu mengatakan Injil itu udah salah, Injil itu sudah tidak ada lagi, sekarang mana yang aslinya? Kita cukup tertawa saja. Coba teman-teman ya, kita harus kantor ya, kita harus jawab juga. Coba kita balas dengan Lukas 1 ayat 1. Di sini kan Lukas memberikan kesaksian kalau dia menyelidiki, kemudian membukukan dengan teratur dan diberikan kepada seseorang yang disebut sebagai Theophilus ya. Nah, di sini kan Lukas menyelidiki dari saksi-saksi mata dan pelayan firman. Ya, menyelidiki dari itu. Juga menyelidiki tentang mengenai tentang riwayat tentang Isa Al-Masih ini. Sudah pasti Lukas menyelidiki tentang Injil. Jadi kalau misalnya orang-orang Kristen bilang mana sebenarnya Injil yang asli, kita cukup bilang tanyakan kepada Lukas karena Lukaslah yang menyelidiki. Oke, kita lanjutkan lagi. Hari kiamat mereka adalah orang yang dimuliakan Tuhan. Jadi kalau sekte itu yang disinggung ya, kenapa Anda menyinggung iman orang Kristen? Karena orang Kristen tidak mengimani sekte-sekte seperti itu. Ya Anda katakan wah ada konsili Nisia yang menuhankan atau yang menyembah Maria. Ya kita kan tahu banyak juga sampai sekarang pun entah di Islam entah di Kristen ya banyak juga lah sekte bidat-bidat seperti itu. Contohnya Anda sendiri di Islam ada Syiah diakui sebagai sekte, padahal mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka juga bersahadat mengakui Muhammad Rasulullah.
Perlu yang harus Pak Ali tahu ya, kalau Syiah itu menurut saya pribadi bukanlah Islam. Karena syahadatnya Syiah beda syahadatnya dengan syahadat Islam. Eh, Azannya Syiah beda dengan azannya Islam. Bahkan banyak hukum-hukum Islam yang beda dengan Syiah ya. Jadi itu bukan sekte Pak Ali. Namun kalau Maria Mitem yang ada di Konsili Nicea tahun 325 itu jelas-jelas sekte. Karena apa? Karena kan yang diundangin waktu itu kan nggak semuanya hadir. Kemudian mereka memvoting, sesudah dilihat votingan yang paling banyak adalah votingan yang memilih Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian diangkatlah menjadi divinitas. Oke, jadi itu betul-betul sekte. Namun Syiah itu menurut saya pribadi bukan sekte, itu aliran sesat. Ya, Tetapi ya sekte seperti itu ya Anda katakan sekte, Anda katakan bidat. Tetapi saya walaupun saya bukan Katolik, tapi saya mempercayai orang Katolik tidak pernah Anda boleh tanya, Anda boleh cek bukunya, tidak ada orang Katolik menjadikan Maria itu sebagai salah satu Tuhan dari antara yang tiga itu, yang termasuk dalam Tritunggal gitu, nggak ada. Coba Pak Ali harus dengerin Pak ya, di dalam kitab Lukas, nanti pasalnya dan ayatnya saya akan tampilkan. Di dalam Lukas seperti ini Pak, ketika Yesus dibaptis, maka Roh Allah datang menyerupai burung merpati. Kemudian di atas langit terdengar, inilah anakku yang kukasihi, kepada dialah aku berkenan. Sekarang kita hitung ya, ketika Yesus dibaptis, ada satu oknum. Ada satu oknum ya. Ketika Yesus dibaptis, Roh Tuhan menyerupai burung merpati. Dua oknum. Dan di atas langit terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepada dialah aku berkenan. Tiga oknum. Yesus yang berada di bumi, Roh Allah yang menyerupai burung merpati, dan suara di atas langit. Oke, sudah ada tiga. Berarti Al-Quran tidak salah memahami Trinitas, ya kan? Karena Al-Quran berkata, maka kafirlah orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah tiga di antara satu, satu di antara tiga. Oke? Orang yang dimuliakan Tuhan itu Pak adalah orang yang mengikuti Taurat dan Injil. Pertanyaannya, kemana Taurat dan Injil? Sudah tidak ada lagi Pak. Yang Bapak punya itu bukan Injil, namanya Biblos. Karena tadi Bapak, orang yang dimuliakan Tuhan itu Pak adalah orang yang mengikuti Taurat dan Injil. Pertanyaannya, kemana Taurat dan Injil? Sudah tidak ada lagi Pak. Yang Bapak punya itu bukan Injil, namanya Biblos, atau bisa dikenal dengan Bible. Karena Pak, Injil itu ke dalam bahasa Yunaninya kan Evangelion, yang artinya kabar baik, kabar sukacita. Sedangkan Biblos itu sendiri kan bahasa aslinya, sementara Bible itu kan sendiri kan bahasa aslinya adalah Biblos, yang artinya kumpulan catatan-catatan. Coba Bapak baca Lukas 1 ayat 1. Di sini sudah terbukti kalau Lukas menyelidiki ini, kemudian membukukannya secara teratur dan diberikan kepada seseorang namanya Theophilus. Jelas di sini bukan Injil. Injil adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam berupa wahyu. Apapun wahyu yang diturunkan kepada Allah, kepada Isa, itulah yang disebut sebagai Injil. Oke? Karena tadi Bapak yang memulai dulu. Bapak mau mengatakan di mana Alkitab mengatakan kalau Maria itu sebagai Tuhan. Oke Pak ya. Jadi begini Pak, kita harus baca lagi sejarah ya. Karena kita berdebat ini kalau tidak menggunakan data, menggunakan dalil kan jatuhnya asumsi Pak. Menurut Ibnu Patrick ya, menjelang Konsili Nicea tahun 325 Masehi kan sudah banyak ada lagi namanya sekte-sekte Mariamitis atau bab muji Bunda Maria ya. Jadi orang-orang seperti ini Pak, mereka mengkultuskan Maria yang mengatakan kalau dia adalah Theotokos. Apa itu Theotokos? Theotokos itu adalah ibu Tuhan. Oke, ini terinspirasi dari dewi-dewi paganisme Yunani yang memang ceritanya mirip dengan cerita Maria yang tidak mempunyai suami namun melahirkan seorang anak. Oke. Nah, di mana letak kesalahannya? Pak Ali harus bendamkan dulu. Makanya keimanan Pak Ali, anggap Pak Ali ini sebagai ateis ya Pak ya, yang tidak percaya kepada Tuhan, anggap ya. Jadi kita harus tahu Pak,
sampai sekarang pun masih ada penghormatan-penghormatan yang lebih kepada Maria. Sampai sekarang pun masih banyak penghormatan-penghormatan yang sangat besar kepada Maria. Dan sampai sekarang pun masih ada orang yang sujud menyembah patung Maria. Dan sampai sekarang pun Pak Ali harus jangan tutup muka, jangan tutup mata. Sampai sekarang pun masih ada orang yang berdoa kepada Maria ya Pak ya. Jangan menutup mata, jangan menutup hati Pak. Jadi teman-teman, kita bisa dengarkan, saya sudah berdebat dengan Pak Ali. Kalian juga sudah mendengar inti perdebatannya apa. Semoga dapat mendapatkan ilmu ya. Yang perlu kita ketahui kalau Al-Quran itu tidak pernah salah. Tadi Pak Ali mempermasalahkan katanya orang Kristen tidak Al-Quran salah karena orang Kristen itu tidak menyembah Maria, tidak mentuhankan dia. Namun terbantahkan sendiri dengan sejarah, karena sejarah di Konsili Nicea tahun 325 Masehi itu ada sebagian ya, memang bukan semuanya, memang ada sebagian sekte yang menyebut mereka itu sebagai sekte Mariamitem atau pemuji Bunda Maria, yang disebut sebagai Theotokos atau Ibu Tuhan, atau juga disebut sebagai Black Virgin atau Black Madonna ya sekarang namanya. Dan kita tidak boleh menutup mata, sudah banyak sekali, masih ada sisa-sisanya, masih ada sisa-sisa penyembahan terhadap Maria, pengkultusan terhadap Maria. Bahkan patungnya saja nih di gereja ya tidak kalah pentingnya dengan patung-patung Yesus. Jadi Al-Quran tidak pernah salah, Al-Quran tidak pernah salah untuk pernyataan Al-Quran tidak pernah salah untuk membahas tentang Trinitas. Trinitas pun sudah dibahas di dalam Al-Quran, bahwa Yesus dan ibunya tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, bahwa Yesus sendiri tidak pernah mengaku dia sebagai Tuhan. Jadi kesimpulan yang kita bisa ambil adalah Al-Quran benar menyimpulkan tentang Trinitas. Al-Quran benar bahwa dulu memang ada sebagian sekte yang menyembah Maria. Akhirul kalam teman-teman, semoga ada ilmu yang bisa kita petik pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.